SBY ogah hadiri upacara kemerdekaan di Istana Negara, dikabarkan ngibrit ke Malaysia nonton voli. Apa gara-gara kasus anak emasnya yang korupsi 78 triliun diusut Kejagung? Takut terseret ya? Sepertinya masyarakat sudah mengalami titik jenuh terhadap pemberitaan yang melibatkan kasus-kasus korupsi yang terkait dengan kader-kader Partai Demokrat. Tetapi saat yang sama, upaya untuk mengembalikan kepercayaan diri juga gagal untuk diterima oleh publik. Yang saya sampaikan ini benar-benar mendorong siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, haruslah kuat, haruslah kokoh, haruslah tegar, dan tidak pernah menyerah. Bahwa dampak yang lalu itu iya, tetapi kan sudah terjadi garis putus dengan mereka yang tersangka, ya kan sudah berhenti dari kepengurusan, kan begitu ya. Seperti dilansir dari realitarakyat.com, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY dipastikan absen pada sidang tahunan MPR DPR dan DPD 16 Agustus 2022, serta upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2022 di Istana Negara. Tanya kenapa? Hal itu disampaikan langsung Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Partai Demokrat Andi Arief. Dalam media sosial Twitternya, Andi Arief menyampaikan SBY pergi ke Selangor, Malaysia, 14-18 Agustus 2022. Andi Arief bercuit dalam akun media sosial Twitternya, OTW Malaysia 14-18 Agustus menghadiri pidato SBY di depan Sivitas Universitas Kebangsaan Malaysia dan Sultan Selangor. Andi memastikan SBY akan ikut upacara peringatan kemerdekaan RI di KBRI Malaysia. Setelah itu SBY akan melihat pertandingan klub bola voli Lavani. Ini yang menjadikan publik bertanya-tanya kenapa SBY tidak ikut rapat sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, apalagi cuma demi menyaksikan pertandingan bola voli. Padahal hal itu merupakan agenda yang sangat penting yang bisa dijadikan acuan untuk memberikan masukan kepada pemerintahan Jokowi kan, yang selalu dibanding-bandingkan antara Indonesia di masa pemerintahannya dan di masa pemerintahan Jokowi. Apakah nonton voli lebih penting daripada menghadiri upacara kenegaraan yang diadakan setiap setahun sekali? Pertanyaan besar pun muncul dari masyarakat, apakah Pepo takut anak emasnya yang ketahuan korupsi bakal disangkut pautkan dengan namanya? Karena seperti yang kita tahu bahwa Surya Darmadi kong kali kong dengan Bupati Indragiri Hulu yang ketahuan merupakan kader Demokrat kala itu. Korupsi 78 triliun bukan cuan yang sedikit, Ferguson. Apakah ada yang ikut kecipratan? Ya jelas adalah. Soalnya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang ada peran dari penguasa untuk memuluskan aksi tersebut. Karena jika tidak ada peran penguasa, mana mungkin duit sebegitu besarnya bisa ditilap. 78 triliun bro, itu duit bukan daun. Seperti diketahui dilansir dari Laman Detik, Kejagung telah menetapkan 2 orang tersangka, Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, dalam kasus korupsi lahan sawit PT Duta Palma seluas 37.095 hektar yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar 78 triliun rupiah. Tersangka Surya Darmadi, kerap dipanggil Apeng itu, merupakan bos PT Duta Palma, sedangkan Raja Tamsir Rahman, bekas Bupati Indragiri Hulu, Riau, yang juga merupakan kader Demokrat. Kita memang perlu berterima kasih pada Kejagung yang telah berani menetapkan para gembong koruptor di era SBY tersebut sebagai tersangka. Jika bukan karena Kejagung, para elit korup ini akan menjadikan sumber daya alam kita sebagai bancakan anak buah SBY tersebut. Maka dari itu, kita juga meminta kepada Kejagung untuk mengusut sampai terang benderang, agar rakyat yang menjadi korban kebohongan para koruptor tersebut bisa terobati. Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan tersangka Apeng alias SD tidak hanya dikenakan pelaku korupsi, tapi juga dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dugaan penyerobotan lahan sawit oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Tersangka Apeng sepakat dengan Raja Tamsir selaku Bupati Indragiri yang juga merupakan kader Mercy periode 99-2008 untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit, termasuk kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit ataupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Indragiri Hulu.
Kegiatan yang dilakukan PT Duta Palma mengakibatkan kerugian perekonomian negara, yaitu hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu. Padahal kata ST Burhanuddin, awalnya masyarakat setempat telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya. Namun begitu hutan itu dikelola oleh PT Duta Palma, terjadilah kerusakan pada ekosistem hutan. Miris memang, koruptor di zaman SBY dimanjakan dan diberi perlindungan. Mereka seperti bebas melakukan apa saja demi keuntungan pribadi mereka. Mereka bebas mengeruk sumber daya alam negeri ini tanpa ada hukum yang menjeratnya. Kalau bukan karena Jokowi dan Kejagung yang saat ini tegas dalam mengusut tuntas kasus itu, Indonesia akan terus menjadi bancakan oleh para mafia korup era SBY tersebut. Nah, apakah ngibritnya Pepo ke Malaysia cuma untuk lihat pertandingan voli ada kaitannya dengan kasus korupsi paling gede sepanjang sejarah NKRI tersebut? Hanya Pepo, para koruptor, dan Tuhanlah yang tahu. Bagaimana menurut Anda? Kolaborasi Cikias Cendana Bidik Jokowi ditulis oleh Hermanto Purba dari laman siwar.com. Mereka membuat perangkap untuk menjebak tikus. Sayangnya mereka lupa yang dihadapi macan. Perangkapnya kekecilan. Turunkan Jokowi, poster Jokowi diinjak-injak, kan nggak nyambung. Kacanya bicara tentang membersihkan buzzer istana, tapi kenapa Presiden Jokowi dituntut mundur? Bahwa selama ini kelakuan mereka dalam tanda kutip, jangankan dihina, cuman kesenggol sedikit saja, ngamuknya ini sudah kalap demo berjilid-jilid. Selama ini keluarga Cendana aman dan nyaman, gak ada yang mengusik mereka. Mereka terus mengembangkan usaha mereka sekaligus mengamankan aset-aset yang mereka kuasai selama masa Orde Baru. Sampai datangnya Jokowi, orang yang tidak mereka sangka-sangka yang akan mengusik mimpi indah mereka setiap hari. Politik selalu menghadirkan dua hal sekaligus, kebaikan jika yang memainkannya adalah orang-orang baik dan kejahatan jika yang memainkannya adalah orang-orang jahat. Ada orang terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan nasib banyak orang, dan sebaliknya ada pula orang yang tujuan utamanya untuk memperjuangkan diri, keluarga, dan golongannya. Namun sialnya sebagian politikus di negeri ini masihlah cenderung pada yang terakhir yang saya sebut tadi, ingin mengangkat harkat dan derajat diri, keluarga, juga golongannya, dan demi meraih semua itu bahkan cara-cara kotor, cara-cara di luar nalar, dan cara-cara tidak manusiawi mereka tempuh. Mereka acuh terhadap norma, adab, dan nilai-nilai moral. Panggung politik bangsa ini masih didominasi oleh para politikus busuk. Sehingga ketika ada 1-2 orang politikus yang tulus bekerja demi rakyatnya, mereka lantas akan menjadi musuh bersama para politikus berhati setan itu. Mereka akan diserang dari segala sisi. Berbagai macam cara dilakukan agar mereka jatuh dari kursinya. Ahok adalah salah satu korban permainan kotor para politikus busuk itu. Dalam waktu yang begitu singkat masa pemerintahannya di DKI, ia mampu mengubah wajah Jakarta menjadi lebih humanis dan modern. Permainan kong kali kong yang sebelumnya acap dimainkan oleh para mafia, ia hentikan. Di tangannya, Jakarta bersolek jadi lebih cantik. Tapi pada akhirnya kencangnya badai yang menerpanya membuat Ahok tak mampu mempertahankan kursinya. Politisasi SARA, ayat, mayat yang dimainkan oleh lawan politiknya berhasil menumbangkannya. Segala rencana besar yang sebelumnya telah ia rancang untuk memajukan Jakarta dan menyejahterakan rakyatnya sirna seketika. Jokowi juga mengalami hal yang kurang lebih sama dengan Ahok, tapi Jokowi bernasib lebih baik. Sekalipun ia diserang habis-habisan, ia berhasil memenangi laga 2 kali malah. Sejak periode pertama masa kepemimpinannya hingga saat ini, ia dan bahkan istri, anak-anak serta kedua orang tuanya tak pernah berhenti dihujat, dimaki, difitnah, dan dihina. Dalam masa kedua pemerintahannya, serangan terhadap diri Jokowi sepertinya semakin intens dilakukan. Dan dari sekian banyak para penyerangnya itu, menurut saya,
Ada dua kekuatan besar yang sedang benar-benar serius mengarahkan bidikan senjatanya kepada Jokowi. Mereka adalah kelompok Cikias SBY dan Demokrat, serta kelompok Cendana Tommy Soeharto dan keluarga. Kedua kelompok ini sama-sama pernah menjadi penguasa di negeri ini. SBY menjadi presiden 10 tahun lamanya, dan Soeharto, penguasa rezim Orde Baru itu, berkuasa selama 32 tahun. Artinya apa? Bahwa keduanya pernah mengalami masa-masa keemasan, masa-masa di mana segala kemudahan dan kenikmatan begitu gampang didapat. Selama 1 dekade SBY berkuasa, ada begitu banyak kasus korupsi yang oleh banyak pihak menyebut melibatkan SBY, anak-anak, kerabat, dan saudaranya. Sebut saja kasus Bank Senturi. Dari kasus mega korupsi itu diduga ada dana yang nilainya cukup besar mengalir ke Partai Demokrat. Begitupun kasus Hambalang, EKTP, dan berbagai kasus-kasus besar lainnya. Tapi SBY mungkin terlalu kuat. Ia seperti tak tersentuh hukum. Setidaknya hingga hari ini, ia lolos dari segala tuduhan miring itu. Begitu pula dengan Tommy Soeharto. Begitu banyak kemudahan yang ia dapat ketika sang ayah masih menjadi RI 1. Salah satu yang paling membekas di ingatan kita adalah ia berhasil memonopoli pembelian cengkeh di seluruh tanah air. Tommy dan anak-anak Soeharto lainnya menjadi sangat-sangat kaya, seperti sang ayah yang pernah dinobatkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia itu. Soeharto tidak hanya sekedar menjadi kepala negara kala itu, namun ia dan keluarganya menjadi penguasa dalam segala sektor di negeri ini. Harta Soeharto menggunung, sementara rakyatnya menderita. Baik SBY ataupun Tommy Soeharto nampaknya ingin mengulang masa-masa yang teramat nikmat itu. Tapi di sisi lain, jika dilakukan dengan cara-cara konstitusional, mereka menyadari ada jalan cukup terjal yang harus ditempuh untuk menggapainya. Maka satu-satunya cara adalah dengan menempuh jalan motong dengan bermain curang. Ketika virus corona mulai merebak di Indonesia kala itu, Demokrat menjadi salah satu pihak yang paling kencang menyuarakan agar Jokowi segera melaksanakan kebijakan lockdown. Mereka beralasan bahwa hanya dengan melockdown Indonesia lah, maka pemutusan penyebaran COVID dapat lebih cepat dilakukan. Kedengarannya sih sangat logis, sehingga khalayak ramai ikut lata menyuarakan lockdown tanpa mereka pernah tahu efek buruk yang akan muncul kelak. Tapi sesungguhnya ada maksud jahat di balik usulan lockdown tersebut. Mereka ingin agar terjadi kekacauan, huru-hara, dan chaos seperti yang terjadi di beberapa negara yang sudah melakukan kebijakan lockdown. Setelah itu mereka lalu akan dengan mudah menguasai bangsa ini. Tapi akhirnya Jokowi lebih memilih PSBB ketimbang lockdown. Nah, setelah pelaksanaan lockdown di beberapa daerah dinilai cukup berhasil dalam menurunkan jumlah pasien positif, Jokowi lalu mewacanakan new normal, kenormalan baru, agar negara kembali bergerak, agar ekonomi yang sebelumnya lesu kembali hidup. Lagi-lagi wacana itu kembali ditolak oleh Demokrat. Mereka menilai bahwa wacana tersebut merupakan wujud pemerintah menyerah dalam menghadapi corona. PSBB ditolak dengan alasan rakyat akan jatuh miskin dan menderita kelaparan. Lalu, new normal juga ditentang karena dianggap pemerintah tidaklah siap dan menyerah melawan corona. Sangat bisa dimaklumi sebab jika kenormalan baru itu nantinya berhasil dilakukan oleh pemerintah, maka keinginan mereka untuk menjadi penguasa di negeri ini akan semakin sulit diraih karena ekonomi akan kembali bergeliat. Itu artinya keuangan negara akan berangsur normal. Artinya apa? Negara tidak jadi bangkrut seperti harapan mereka saat ini. Untuk Tommy Soeharto, ia berusaha keras membidik Jokowi agar ia jatuh. Dengan cara apa? Dengan memainkan isu kebangkitan PKI. Jika isu terkait PKI biasanya muncul setiap bulan September. Tapi anehnya, isu itu justru sudah muncul lebih awal. Kenapa? Mereka ingin memanfaatkan pandemi corona untuk menyerang dan melengsarkan paksa Jokowi. Tommy Soeharto lewat jongos-jongosnya seperti Fadlizon, Haikal Hasan, Tengku Zulkarnain, dan yang lain sejak April lalu begitu gencar menyuarakan bahwa PKI masihlah eksis. PKI sengaja ingin dibangkitkan oleh rezim ini dan berbagai tuduhan-tuduhan tidak berdasar lainnya. Mereka berharap agar rakyat terprovokasi hingga akhirnya bergerak bersama menggulingkan pemerintahan Jokowi. Tommy Soeharto sepertinya ingin mengulangi keberhasilan ayahnya mengudeta Soekarno, merebut paksa tampuk kepemimpinan Republik Indonesia dengan menunggangi PKI. Saya berharap sekecil apapun ancaman untuk menurunkan Jokowi, kita yang masih setia mendukung Jokowi harus tetap merapatkan barisan menghalau segala ancaman itu. Merdeka! Salam Indonesia 1. Bagaimana menurut Anda?